Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Selawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kembali pertemuan kita masih bersama buku Mendidik Anak Tanpa Amarah, yaitu poin ayah bunda yang selalu dirindukan. Setiap anak tentunya sangat mendambakan sosok pendidik yang dekat dan dirindukan, yaitu dirindukan kehadirannya dan keberadaannya. Tentunya sesuatu yang dirindukan itu adalah sesuatu yang disukai, dicintai, disayangi, maka dia dirindui. Ya, sesuatu yang dibenci, tidak disukai, dijauhi, pasti tidak dirindui. Maka untuk menjadi ayah bunda yang selalu dirindukan, jangan suka marah, karena tidak ada orang yang suka dimarahi, ya. Dan jiwa itu, jiwa manusia cenderung akan lari, menghindar, menjauh dari orang yang suka marah. Mungkin kita punya pengalaman dulu di sekolah, ada guru yang galak, ya, mungkin suka marah, dan mungkin juga suka menghukum, ya. Bagaimana? Guru, sosok guru seperti itu tentunya tidak dirindukan kehadirannya di kelas. Kalau guru itu nggak datang, senang itu murid, ya kan? Wah, nggak datang guru itu. Kenapa? Karena kehadirannya tidak dirindukan. Apa sebabnya dia tidak dirindukan? Karena sosok, ya, sifat pemarah tadi, galak, suka marah, itu tidak dirindukan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Apalagi anak-anak. Anak-anak itu kan polos, ya. Anak-anak itu masih mungkin bisa kita katakan 100% fitrahnya belum rusak. Maka dia pasti akan dekat dengan sosok yang lembut, penuh kasih sayang, perhatian, lembut, ya. Dia akan dekat, dia akan menjauh,
dari sosok yang kasar, keras, galak, suka marah. Ya nggak usah lah antum bereksperimen kepada anak antum, nggak usah. Kalau antum punya kucing, bisa bereksperimen dengan kucing. Coba kucing itu antum kasari, antum galaki, ya, antum marah-marah sama kucing, kucing ngerti dimarahin, dia akan lari, betul nggak? Kalau kita datang lari dia, takut dia, menghindar, itu kucing. Ya, tapi kalau kita sayangi, kita lembuti, kan begitu ya, kita kasih perhatian, dia dekat, ngelendot istilahnya ya, dia datang ke kaki kita, kan begitu ya, deket, akrab dia dengan kita. Nah itu hewan ya, ketika diperlakukan dengan kelembutan, dia akan mendekat. Ketika dikasari atau diperlakukan dengan kasar, dia akan lari. Manusia juga tentunya seperti itu. Bahkan manusia kan punya kelengkapan yang lebih dibandingkan hewan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, apalagi anak yang masih polos dan lugu. Maka setiap anak itu sangat merindukan sosok pendidik yang ramah dan lemah lembut. Sebaliknya, jiwa anak itu akan fobi dia, ya, menjauh, menghindar dari karakter pendidik yang kasar dan kejam. Ya, nah Rasulullah SAW telah menyontohkan kepada kita ya kelemah lembutan di dalam mendidik, ya, bahwa sikap ini atau sifat ini akan mendatangkan banyak keuntungan dan kebaikan. Sebaliknya, sikap kasar, ya, galak, itu akan membawa keburukan. Di samping itu, sikap yang kasar itu juga dapat meninggalkan trauma dan meninggalkan memori buruk dalam ingatan si anak. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, maka Nabi mengatakan dalam hadis, innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan menyukai kelemah lembutan dalam segala urusan. Nabi juga mengatakan innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unuf wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan menyukai kelemah lembutan. Allah akan memberi kepada orang yang lembut sesuatu yang tidak Allah berikan kepada orang yang kasar, dan sesuatu yang tidak Allah berikan kepada selainnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang spesial, istimewa karena kelemah lembutan itu, para jemaah yang dimuliakan Allah. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya sifat lembut itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Artinya akan membuatnya menjadi indah, menjadi lebih baik, ya, dan tidaklah tercabut dari sesuatu melainkan akan membuatnya buruk. Yaitu jika satu urusan tidak ada kelemah lembutan, maka akan berujung kepada keburukan. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya, akan berantakan satu urusan jika tidak ditangani dengan kelemah lembutan. Nah, demikian. Maka dari itu, sifat lemah lembut pada pendidik ini adalah sesuatu yang wajib, ya, dimiliki oleh setiap pendidik. Kita harus membuang sifat kasar, ya, sifat kita katakan keras di dalam mendidik. Ya, walaupun mungkin ada sifat itu pada diri kita, tapi ketika kita berdiri di depan anak sebagai pendidik, kita harus
menjauhkan sifat itu. Ya, kita harus tampil berbeda di depan anak-anak kita. Walaupun mungkin di luar kita memiliki karakter yang berbeda, ya, ataupun memiliki sifat yang berbeda karena tuntutan pekerjaan misalnya, ya, kita harus sedikit galak sama bawahan misalnya. Tapi ketika kita berada di rumah, ketika kita berada di depan anak, itu berbeda. Karena konteksnya kita bukan atasan di situ. Kalau di tempat kerja, antum di pasar atau di kantor, mungkin antum harus memasang sikap seperti itu lain cerita, ya. Nah, tapi di rumah itu nggak bisa, karena di rumah antum bukan atasan, tapi pendidik. Antum kepala keluarga, beda dengan atasan dengan kepala keluarga, beda. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, karena ada kewajiban mendidik di situ. Kalau di kantor antum kepada bawahan mungkin ya setiap orang punya, ya. Tapi tidak setegas antum memikul kewajiban mendidik anak. Bukankah demikian? Iya. Walaupun sebenarnya kelemah lembutan itu harus ada di semua perkara, ya. Termasuk juga di kantor. Tapi kadang-kadang kan, waduh Ustaz, kalau di kantor saya nggak bisa, saya harus pasang wajah galak misalnya, bisa aja. Atau di mana begitu antum kerja di pasar kan begitu, ya, memang kondisinya menuntut antum untuk tampil galak misalnya, tapi di rumah itu harus dihilangkan dulu, ya, harus disembunyikan dulu itu. Kenapa? Karena di rumah antum punya tugas mendidik. Jemaah yang dididik adalah anak-anak, ya, yang dididik adalah anak-anak, ya. Mereka kita katakan makhluk yang belum sempurna, akalnya, fisiknya, semuanya, ya, maka perlu perhatian dari orang tua, ya, untuk mengawal makhluk yang belum sempurna ini menjadi sempurna. Jemaah yang dimuliakan Allah, itu tugas pendidik itu, para jemaah, ya. Jadi sifat lemah lembut ini akan membuat anak menjadi nyaman, ya, dia merasa nyaman, ya, ada rasa comfort di situ, dia merasa lega. Dengan kelegaan itu dia akan lebih mudah untuk menerima pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan, ya. Antum diajari seorang guru yang lemah lembut dengan seorang guru yang galak, kira-kira pelajaran mana yang lebih antum bisa serap? Nah, guru yang lemah lembut. Kenapa? Karena kita merasa tidak ada beban untuk mendengarkan kata-katanya. Tapi kalau guru yang galak, melihatnya saja kita sudah hilang konsentrasi, ya, ngelihatnya aja gitu, ya, udah hilang konsentrasi, sudah buyar gitu, ya. Bahkan mungkin kita membenci pelajaran yang disampaikannya karena kegalakannya, karena kita membenci sifatnya. Akhirnya kita juga membenci mata pelajaran yang diajarkannya. Antum punya pengalaman itu di sekolah mungkin, ya. Ada guru yang galak, sebenarnya yang diajarkan itu pelajaran yang mudah, tapi nggak masuk ke otak. Kenapa? Gara-gara gurunya galak, ya. Sebaliknya ada pelajaran yang susah, matematika misalnya, tapi diajarkan guru yang santun, yang sabar, ya, penuh dengan kelemah lembutan, ya. Pelajaran yang sulit pun, ya, bisa kita ikuti atau kita menyukainya karena kita menyukai sosok pendidiknya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi dengan kelemah lembutan tadi membuat anak menjadi nyaman. Dia merasa, ya, safe and sound kata orang sekarang kan begitu, ya. Nah, atau dia merasa comfort, dia merasa nyaman. Dengan itu dia akan lebih mudah untuk menerima pelajaran. Nah, dan itu kan intinya, ya.
Karena kita mendidik kan menyampaikan materi-materi pendidikan, ya, pelajaran-pelajaran. Seperti itu yang dicontohkan Nabi SAW ya kepada anak-anak, sehingga apa yang beliau sampaikan itu terekam ya, di benak mereka sampai mereka dewasa. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Dan juga secara tidak langsung sifat lemah lembut ini akan mewarnai karakter anak, dan insya Allah sifat ini dengan sendirinya akan menurun kepadanya. Ketika kita menyikapi anak dengan lemah lembut, secara tidak langsung kita telah menyontohkan, memberikan contoh dan teladan kepadanya bagaimana lemah lembut itu. Dan mudah-mudahan sifat ini juga menular kepadanya, ya. Sifat ini akan menular kepadanya. Cenderung anak yang diperlakukan dengan lemah lembut, dia akan menjadi anak yang lemah lembut. Dan biasanya anak yang suka dikasari atau sering dikasari, dia akan menjadi sosok yang kasar juga. Ya, nah demikian itu. Ya mungkin banyak kita lihat anak-anak ya yang jadi kasar itu karena pendidiknya, karena didikan orang tuanya, ya, di rumah. Maka di luar pun dia jadi anak yang kasar. Ada anak yang lemah lembut. Kenapa? Karena dari rumah, di rumah ia memang diperlakukan dengan lemah lembut oleh kedua orang tuanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, dan yang pertama yang merasakan kebaikan dari hal itu adalah orang tua sebenarnya, ya. Maka jadilah sosok yang lemah lembut di depan, ya, kita katakan anak-anak kita. Dan tadi kita sebutkan juga bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan kita di dalam bab ini. Abu Hurairah menceritakan kepada kita, ya, kami sedang mengerjakan sholat berjamaah bersama Nabi, ya. Beliau mengerjakan sholat, ketika sedang sujud, tiba-tiba Al Hasan dan Al Husain, ini cucu Nabi, ya, melompat ke atas punggung beliau. Ketika beliau mengangkat kepala, maka beliau pun mengambil keduanya dan meletakkan dengan perlahan. Ketika beliau kembali sujud, keduanya kembali menaiki punggung Nabi. Nah, ketika beliau akan bangkit, beliau meletakkan yang satu di sebelah kanan, yang satu lagi di sebelah kiri. Demikian sepanjang sholat. Repot ya. Repot lah. Sepanjang sholat ini nggak tahu sholat apa, ya, ambillah sholat yang paling panjang, sholat zuhur 4 rakaat kan begitu ya, dari awal sampai akhir. Selesai sholat, aku berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya saya bawa kedua anak ini ke ibunya, ke tempat ibunya, ibu mereka? Nabi menjawab tidak, ya, jangan, karena ibunya belum ada. Nah, belum kelihatan, belum datang. Nah, kemudian ibunya datang dan Nabi berkata kepada bocah-bocah itu, sekarang ikutlah ibu kalian. Lalu keduanya berjalan mengikuti ibunya masuk ke dalam rumah. Nah, ini contoh ya, sosok ya, pendidik yang penuh kelembutan, tidak kasar. Ya, kalau kita mungkin sudah kita usir kan gitu ya, anak-anak ganggu sholat dan ya, anak-anak lah namanya kan begitu ya. Ada hal-hal yang harus kita maklumi pada anak-anak ini, ya, nggak bisa dikasari begitu. Nah, kita sering tidak sadar bahwa anak-anak yang masih bersih dan polos itu lebih bisa membaca perasaan orang yang berinteraksi dengannya. Seorang anak lebih objektif dalam memberikan penilaian. Mereka dapat merasakan mana orang yang menyayanginya dan mana yang tidak memiliki perasaan sayang kepadanya. Anak itu tahu itu.
Ya, antum pernah kanak-kanak ya? Pernah? Ya pernah lah. Gimana dulu waktu masih kanak-kanak? Antum terasa ya, wah ini sampai sekarang antum akan merasakan kasih sayang itu ya. Banyak orang yang mendekati antum waktu kanak-kanak dulu. Tapi sedikit yang antum ingat kan begitu ya dari mereka. Paling yang ingat yang apa? Yang antum merasakan ini orang sayang sama saya. Kan begitu. Betul ya? Dan itu terasa ya. Nah, anak-anak itu polos ya. Dan dia akan bisa menilai secara objektif terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya ya, karena dia kan masih baru berapa tahun berada di dunia ini ya. Nah, para jemaah yang dimuliakan, contohnya anak kalau dibohongi itu nampak dari ekspresinya. Maka jangan coba-coba bohongi anak itu, memberikan janji yang palsu misalnya. Nampak kejengkelan dan nampak kecewaan itu pada anak itu ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Nah, itulah anak ya. Mereka dapat merasakan mana orang yang tulus menyayanginya dan mana yang tidak punya kasih sayang. Nah, perasaan sayang ini akan menjadi penghangat suasana dan akan menjadikan proses pengajaran menjadi nyaman dan menyenangkan. Artinya kita bisa mudah menyampaikan pelajaran-pelajaran yang ingin kita sampaikan kepada si anak. Nasihat ya terutama kan begitu ya. Kita bisa menyampaikan nasihat dengan nyaman kepada si anak. Ya, karena salah satu kunci nasihat itu bisa diterima adalah kedekatan. Ya. Orang itu cenderung bisa menerima nasihat orang yang dekat kepadanya ya, dekat kepadanya karena dia merasa secure, dia merasa aman dengan nasihat itu, dia tidak curiga dengan nasihat itu kan begitu. Kadang-kadang kan orang datang memberikan nasihat kita curiga, ini apa maunya kan begitu, tanya-tanya kita ini apa maunya kan gitu. Nah, anak juga sama sebenarnya ya, ketika dia merasakan rasa aman itu ya pada dirinya, dia mudah menerima pelajaran dari kita, nasihat dari kita, jemaah yang dimuliakan Allah. Dan itu salah satu kunci kesuksesan Nabi dalam mendidik para sahabat, yaitu sifat beliau yang ramah lagi penyayang, dan ini akan memberikan kesan yang mendalam bagi orang lain ya. Nah, Abu Sulaiman Malik bin Huwairis menceritakan, kami pernah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama rombongan, yaitu ada beberapa orang. Ketika itu kami adalah para pemuda yang sebaya, mereka anak-anak muda, anak remaja. Kami tinggal bersama Nabi selama 20 hari. 20 hari ya lama juga itu ya. Nah, Rasulullah adalah seorang yang penyayang lagi ramah. Akhirnya beliau mengerti bahwa kami telah merindukan keluarga kami ya, bahwa ini sudah pada rindu sama orang tuanya. Maka beliau menanyakan kepada kami tentang siapa saja dari keluarga kami yang tinggal di rumah, dan kami pun memberitahukan kepada beliau. Nah, setelah itu beliau berkata, sekarang kembalilah kepada keluargamu masing-masing dan tinggallah bersama mereka. Ajarilah mereka dan berbuat baiklah kepada mereka ya. Kemudian laksanakanlah sholat pada waktu begini di waktu begini, yaitu Nabi mengajarkan kepada mereka sholat, dan Nabi berpesan kepada mereka, wali ya ummakum, ya hendaklah mengimami kalian adalah orang yang paling tua usianya dari kalian. Nah, itu keakraban Nabi dengan para remaja ini ya. Nabi SAW ya mengerti apa yang mereka butuhkan, bisa mengerti apa yang mereka rasakan, dan Nabi memberikan kelapangan ya. Maka di dalam pendidikan, dalam mendidik ya, Nabi memberikan satu kata kunci, yaitu yassiru wala tu'assiru ya, yassiru wala tu'assiru, bassiru wala tunaffiru. Apa artinya? Beri kemudahan, jangan buat susah. Hal yang simpel jangan dibuat rumit, yang bisa dimudahkan jangan dibuat sulit. Basyiru wala tunafiru,
berikan kabar gembira, sampaikan yang baik, yang informasi yang menyenangkan. Wala tunafiru, jangan membuat orang lari. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka ya harus seimbang antara targhib dan tarhib. Jangan memberikan tarhib melulu, yaitu menakut-nakuti. Jangan ini neraka. Maka di dalam Al-Quran Allah menyimbangkan antara cerita surga dan neraka. Tidak melulu cerita neraka. Apakah supaya orang masuk surga diceritakan semua di dalam Al-Quran cerita neraka? Enggak kan? Tidak. Tapi diceritakan juga tentang surga. Apakah agar semua orang tidak masuk neraka diceritakan surga? Enggak diceritakan neraka, enggak. Perlu juga cerita neraka. Itu targhib dan tarhib namanya. Ya, kadang-kadang kita perlu memberikan targhib, motivasi, dorongan. Selain tarhib, yaitu apa? Ancaman, ya, peringatan dan sejenisnya. Ya, seperti di dalam Al-Quran ada cerita surga, ada juga cerita neraka. Kalau antum di depan anak cerita neraka terus nakut-nakutinya dengan ya, macam gak ada kelonggaran ya, macam gak ada harapan gitu ya, berat itu. Antum juga perlu cerita tentang surga yang membuat jiwa itu apa? Merindukan. Ya, nah tidak tertekan dengan rasa takut dengan neraka terus, kan berat gitu ya, berat para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah itu keseimbangan yang perlu kita perhatikan di sini. Ya jemaah yang dimuliakan Allah. Maka jadilah ayah bunda yang penuh cinta, kasih sayang dan kelembutan. Maka Nabi mengatakan ya, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hambanya yang memiliki sifat penyayang. Ya, demikian juga Nabi mengatakan ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang pasti disayangi. Jadilah, sayangilah penduduk bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh penduduk langit. Ya, jadi kasih sayang dan kelembutan ini ya perlu kita berikan kepada anak. Karena anak itu sebenarnya memerlukan kasih sayang dari pendidiknya, dari orang tua, ya. Nah, dan ini merupakan kunci ya kesuksesan di dalam mendidik sebenarnya. Ya, yaitu kasih sayang ini, kelembutan. Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah SAW adalah orang yang paling penyayang kepada anak-anak dan keluarga. Rasulullah adalah orang yang paling penyayang kepada anak-anak dan keluarga, yaitu istri-istri beliau. Di antara bentuk kasih sayang Nabi kepada anak-anak itu disebutkan di dalam hadis, di dalam Sahih Bukhari. Ya, Anas bin Malik menceritakan bahwa Nabi bersabda, inni la adkhulu fis shalah wa ana uridu italataha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fi salati mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min bukaihi. Satu ketika aku akan memulai salat, aku bermaksud memanjangkan salat itu, ya, akan tetapi aku mendengar tangisan seorang anak di belakang. Ada seorang anak yang menangis. Fa tajawwazu fi salati, aku pun meringkaskan salatku itu, memendekkan salatku itu, karena aku tahu ya perasaan ibunya terhadap anak tersebut karena tangisan anak itu. Ya, nah perasaan ibu kan lebih sensitif ya. Ketika anak itu menangis, itu yang lebih dulu perhatian kan ibu itu. Ya, memang ibu itu punya perasaan lebih kepada anak karena dia yang mengandung, dia yang melahirkan, dia yang menyusui, kan begitu. Jadi perasaannya kepada anak itu juga pasti akan lebih tajam, lebih sensitif daripada ayah.
Contohnya malam-malam lah anak nangis, yang bangun siapa? Yang bangun siapa? Ayahnya atau ibunya? Ayahnya ya? Ayahnya? Enggak, ibunya. Kenapa ibunya? Ya karena ya rasa itu ya nggak bisa direkayasa. Ya, si ibu akan merasa tidak tenang ketika anaknya menangis, karena hubungan batin antara antara anak dan ibu itu luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, maka dari itu Nabi mempersingkat sholat itu karena tidak ingin mengganggu ibunya, ya, yang pasti ada di situ. Jamaah yang dimuliakan Allah. Dan kasih sayang juga merupakan sebab untuk meraih surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa ada seorang wanita mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah memberinya 3 butir kurma. Ya, wanita ini datang dengan membawa 2 anaknya. Ya, dia bawa 2 anaknya. Ya, kemudian wanita itu memberi tiap-tiap anaknya 1 butir kurma dan menyisakan 1 butir lagi untuk dirinya. Ya tentunya ya, ketika diberi 3 butir kurma ini, 1 untuk dirinya, 2 untuk masing-masing kepada anak-anaknya. Ya nggak langsung makan lah ya. Ya berbasa-basi lah dengan Aisyah kan gitu ya, nggak mungkin begitu dikasih dimakan gitu ya, enggak ya. Tapi kan anak-anak ya begitu dikasih makanan yang dimakannya kan begitu, habis ya, bagian mereka sudah habis ya. Kedua anak itu makan kedua kurma tersebut. Nah setelah mereka makan kurma bagian mereka melihat kurma yang ada di tangan ibunya. Wanita itu tahu bahwasanya anak-anak ini menginginkan kurmanya, maka dengan penuh kelembutan, kasih sayang ya, ini yang akan melahirkan kita katakan kesadaran untuk berkorban ya. Maka ia membelah kurma itu menjadi 2, membelah 2 kurma itu dibelah 2 ya, lalu memberi masing-masing setengah kepada kedua anaknya itu. Kurmanya dibagi 2, dia berikan kepada anak-anaknya. Jadi dia tidak makan kurma itu. Ya, dia tidak makan kurma itu. Kurma itu untuk kedua anaknya. Nah, tak lama kemudian Rasulullah datang pulang. Lalu Aisyah menceritakan kejadian itu ya kepada Rasulullah, kepada beliau. Maka Nabi bersabda, "Wa ma yu'jibuki min dalik?" Apa yang membuat kamu takjub melihatnya? Laqad rahimahallahu bi rahmatiha sabiyaiha. Ya, sungguh Allah telah merahmati wanita itu karena kasih sayangnya kepada kedua anaknya. Ya, karena kasih sayangnya kepada kedua anaknya. Dalam riwayat lain disebutkan, innallaha qad aujabalaha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar. Sesungguhnya Allah telah menyediakan untuknya surga atau menyelamatkannya dari api neraka disebabkan kasih sayangnya kepada anaknya itu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Maka dari itu jauhi sifat kasar dan suka marah. Sebaliknya hiasi diri kita dengan kelembutan dan kasih sayang. Ya, semoga sifat tersebut akan menurun kepada anak-anak kita dan menjadikan hubungan menjadi mesra dan penuh kehangatan. Jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu alam bissawab. Jadi ketika kita tampil di depan anak-anak kita harus jadi sosok yang berbeda ya. Nah ya mau nggak mau seperti itu ya. Nah demikian, wallahu alam bissawab. Nah kemudian berikutnya adalah pentingnya menjaga perasaan anak. Anak itu bukan robot ya. Anak itu adalah manusia yang punya perasaan, punya hati
Ya, dia punya hati, dia punya perasaan. Maka jagalah perasaan anak. Ya, karena itu sangat berpengaruh terhadap jiwa dan kepribadiannya. Sebelumnya kita sebutkan ya, anak yang mengalami trauma masa kecil itu akan mengakibatkan penyakit-penyakit psikis ketika dia dewasa. Ya, kelainan-kelainan perilaku itu bisa terjadi ya saat dia dewasa karena trauma masa kecil. Misalnya dia dididik oleh orang tuanya dengan pendidikan yang keras, cenderung kasar, ya, dan cenderung kejam, dipukuli, dihukum. Apa yang terjadi? Ini akan berimbas ketika dia dewasa. Trauma masa kecil namanya. Ya, dia bisa melampiaskan itu ketika dia dewasa. Akan muncul penyakit-penyakit jiwa yang tersembunyi pada diri anak. Ya. Nah, apa maksudnya? Para ahli mengatakan bahwa ketika anak itu dididik dengan kejam, maka sifat kejam itu sebenarnya sudah ada dalam hati anak. Walaupun tidak nampak, yang mana konyong-konyong bisa muncul. Hati-hati itu. Ini penyakit kejiwaan namanya. Dan banyak kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh seseorang itu diakibatkan trauma masa kecil. Ya, trauma masa kecil. Ya, itu tidak hilang. Ya, akan muncul satu waktu. Itu terpendam dalam jiwa anak. Memori itu tidak hilang ternyata. Ya. Semua memori kehidupan kita itu tersimpan sebenarnya. Ya, tapi kadang-kadang muncul, teringat kita. Kadang-kadang itu hilang dari ingatan kita. Antum merasakan itu. Suatu perlakuan buruk yang pernah antum merasakan waktu kecil. Antum sudah lupakan, tapi ternyata tidak bisa dihilangkan. Bisa dilupakan, tapi tidak bisa dihilangkan dari memori. Sewaktu-waktu, saya katakan sewaktu-waktu bisa muncul. Apalagi potensi untuk memunculkan memori itu ada. Ya. Nah, maka dari itu sering ya. Itu kita katakan ketika dewasa, orang dewasa saya katakan melakukan tindakan-tindakan di luar nalar atau di luar kebiasaan yang dikenal padanya, yang membuat orang-orang terkejut kan begitu ya. Kenapa bisa begini? Itu karena trauma masa kecil yang pernah dialaminya oleh dari pendidiknya. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka memang sama sekali tidak dibenarkan, saya katakan ya, sama sekali tidak dibenarkan perilaku kejam, bengis kepada anak, sama sekali, ya, sama sekali tidak boleh ada itu, apapun alasannya, apakah dia melakukan kesalahan atau yang lainnya, nggak ada alasan antum bersikap kejam kepada anak, bengis kepada anak. Ya, kalau galak mungkin ya kadang-kadang galak kan begitu ya. Tapi kejam itu berbeda. Karena itu sudah menyentuh hal-hal yang sangat sensitif pada seseorang. Ya. Nah, antum diperlakukan dengan kejam, itu nggak akan mudah hilang dari memori antum. Ya. Mungkin beruntung antum nggak pernah diperlakukan dengan kejam. Kalau antum pernah masuk penjara mungkin akan ingat. Kenapa? Antum diperlakukan dengan kejam mungkin waktu itu ya, begitu ya. Itu nggak bisa hilang dari memori. Apalagi anak, yang mana ketika perilaku kejam itu dia terima, memorinya masih kosong. Boleh dikatakan itu memori pertama. Ya, beda dengan orang dewasa diperlakukan dengan kejam. Mungkin dia bisa mengabaikan karena memorinya sudah numpuk kan begitu ya, udah banyak sampah ya. Di perawan kejam ya antum bisa skip gitu ya. Tapi anak nggak bisa, beda. Ya, memorinya belum penuh istilahnya. Dia akan lebih mudah mengingat, dia akan lebih mudah untuk ya kita katakan ya, menyimpan ya sesuatu yang dalam benaknya, sesuatu yang mungkin sangat dominan dalam hidupnya, yaitu perilaku kejam tadi, sangat kontras dalam hidupnya.
Ya jemaah yang dimuliakan Allah, karena mungkin anak itu dia merasa saya kecil, saya lemah, ya, saya harus diperlakukan dengan kasih sayang. Ketika dia mendapatkan perlakuan yang kontras dengan itu nggak akan mudah dia lupakan. Paham ya? Nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Maka anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang lemah, tidak percaya diri, atau pribadi yang keras, tanpa empati, ya, tanpa rasa belas kasih. Itu karena ya apa namanya kita katakan orang tua yang tidak bisa menjaga perasaan anak. Enggak? Para jemaah yang dimuliakan. Misalnya saya kasihkan contoh, anak yang selalu tidak diperlakukan dengan adil, ya, dia selalu mendapat ketidakadilan dari orang tua. Apa yang terjadi? Apa yang tumbuh dalam hatinya, dalam jiwanya? Hah? Dendam. Ya, dendam. Akan muncul sifat dendam itu pada dirinya, dan ini berbahaya. Ya, manusia yang punya sifat pendendam itu adalah manusia yang berbahaya. Karena dendam itu adalah sifat setan, sifat iblis. Makhluk yang pertama kali dendam itu iblis. Sebelum makhluk-makhluk lainnya mengenal apa itu dendam, yang pertama kali memperkenalkan sifat dendam itu adalah iblis. Ya. Dan iblis mencari celah dalam hati manusia untuk menaruhkan sifat ini pada mereka. Ya, itu yang membuat iblis itu buta mata hatinya, ya, sehingga dia tidak mau minta ampun kepada Allah. Demi apa? Demi dendam. Karena dia ingin menyesatkan anak Adam. Gimana caranya? Dia minta penangguhan sampai hari kiamat untuk melaksanakan dendamnya kepada anak Adam. Dia mengorbankan satu kebaikan, yaitu minta ampun. Dia enggak mau minta ampun, ya, dia mau minta penangguhan. Seandainya iblis minta ampun, Allah ampuni. Kenapa? Karena dia minta penangguhan, Allah kabulkan. Minta penangguhan, ya dikabulkan, dikasih penangguhan sampai hari kiamat. Untuk apa iblis meminta itu? Ya, sesuatu yang membuat dia tidak bisa kembali lagi ke surga. Ya, dia tidak bisa lagi kembali ke surga. Dia korbankan itu demi melampiaskan dendam. Nah, itulah manusia kalau sudah jadi manusia pendendam. Kadang-kadang dia mengabaikan maslahat dirinya dan dia rela ya, memilih yang buruk untuk dirinya demi melampiaskan dendamnya. Ya, nah ini buruk sebenarnya. Ya, dan itu bisa tumbuh pada anak-anak kita kalau kita perlakukan tidak adil. Maka di sini pentingnya menjaga perasaan anak. Yang pertama adalah bersikap adil terhadap semua anak. Ini perintah Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, "I'dilu baina auladikum." Berlaku adillah kamu kepada anak-anak kamu. Ya. Berlaku adillah kamu kepada anak-anak kamu. Fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kamu. Ya, karena sikap adil orang tua itu akan mencegah timbulnya kedengkian, kebencian. Ya, sikap adil ya akan mendatangkan keharmonisan antar anak-anak dan membantu mereka untuk bisa berbakti kepada orang tua. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, maka kita wajib berlaku adil pada semua anak dalam setiap masalah, ya, yang bisa dirasakan oleh anak. Misalnya dalam hal pemberian, ya, perhatian, bahkan ciuman.
Ya, disebutkan di dalam hadis bahwa An-Nu'man bin Bashir bercerita, ayahku telah memberiku sebuah hadiah, akan tetapi Amrah bin Rawahah, yaitu istrinya, tidak menyetujui. Ia berkata, aku tidak ridha hingga engkau minta persaksian dari Rasulullah. Maka ayahku pun datang menemui Rasulullah dan berkata, ya, saya akan memberikan sebuah pemberian kepada anak saya dari Amrah binti Rawahah. Lalu Amrah menyuruhku agar meminta persaksian kepadamu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun bertanya, apakah seluruh anakmu kamu beri hadiah seperti itu? Maka bapakku menjawab, tidak semua. Maka Nabi berkata, fattaqullah wa'adilu baina auladikum, bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Ya, kemudian ayahku menarik kembali pemberiannya, nggak jadi memberi hadiah. Kenapa? Karena nggak semua dikasih. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, fala tushhidni idzan fa inni la ashhadu ala jawr. Kalau begitu jangan minta persaksian kepadaku, karena aku tidak mau bersaksi atas sebuah kezaliman, ya, ketidakadilan. Dalam riwayat lain disebutkan, alaysa yasurruka ayyakunu ilaika fil birri sawa? Qala bala. Qala fala idzan. Nabi berkata kepadanya, bukankah engkau menginginkan semua anak-anakmu itu sama-sama berbakti kepadamu? An-Nu'man menjawab, ayah Nu'man menjawab, benar. Maka Nabi berkata, kalau begitu jangan lakukan itu, yaitu jangan berlaku tidak adil. Para jemaah yang dimuliakan Allah, dalam riwayat Ahmad disebutkan, fala tushhidni idzan innila ashhadu ala jawr inna libanika alaika minal haqqi an ta'dila bainahum. Kalau begitu janganlah kamu minta persaksian dariku, karena aku tidak mau bersaksi atas sebuah kecurangan, ketidakadilan. Dan sesungguhnya anak-anakmu memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil di antara mereka. Makanya kalau bentuknya hadiah itu harus adil. Hibah misalnya, kita ingin memberikan hibah kepada anak, itu tidak mesti seperti bagian warisan, enggak. Bagian anak laki-laki 2 kali lipat lebih banyak daripada bagian anak perempuan. Itu warisan. Itu setelah kita mati, ya, dibagikan dalam bentuk warisan. Iya, bagian anak laki-laki 2 kali lipat bagian anak perempuan. Ya, nah itu warisan. Di dalam bab hadiah, hibah, itu harus adil, bukan 1:2, enggak lagi, ya. Itu harus adil, sama rata, ya, antara laki-laki dan perempuan, antara satu anak dan anak lainnya. Enggak boleh dibeda-bedakan, ya. Nah itu berbeda babnya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka hibah itu harus adil, ya. Maka kalau antum, ya, daripada nanti mereka pas pembagian warisan minta diperlakukan sama rata, ya, sebaiknya kalau antum ada harta, ya dibagikan dalam bentuk hibah. Kenapa? Karena itu harus sama rata. Karena kalau nanti dibagikan sebagai harta warisan tidak sama rata lagi, ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Taib. Berikutnya adalah berikan kecupan sayang, mencium anak, ya. Ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap anak, karena salah satu bentuk wujud kasih sayang yang bisa kita tunjukkan secara nyata adalah pelukan, kecupan, kan begitu, ya. Itu nyata. Ketimbang, ya, apa yang kita katakan atau apalagi apa yang tersirat dalam hati. Anak kan nggak tahu, bahkan kata-kata juga, oh, ayah sayang kamu, dia belum bisa merasakan sayang itu. Walaupun antum katakan itu,
Tapi ketika antum memberikan dekapan, ya, kecupan, anak itu merasakan kasih sayang itu walaupun tidak diucapkan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, jadi perlu ditunjukkan, bukan hanya dalam hati, oh saya sayang anak saya gitu, enggak. Atau antum katakan kepada anak itu. Artinya apa? Kasih sayang itu harus nyata. Ya, kasih sayang itu harus nyata. Ada wujudnya, bukan sesuatu yang abstrak, nggak terlihat. Maka ya kita katakan hal ini nggak bisa diwakilkan ya kepada orang lain ataupun melalui orang lain. Misalnya antum berkata kepada guru anak antum di sekolah, tiap pagi beri kecupan kepada anak saya, katakan itu dari orang tuanya. Nggak bisa ya, dia harus merasakan langsung dari kita, jemaah yang dimuliakan Allah. Maka dari itu ya, Aisyah menceritakan beberapa orang Arab Badui datang menemui Rasulullah dan bertanya, apakah engkau mencium anak-anakmu? Nabi menjawab, iya. Mereka berkata, adapun kami, demi Allah kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Maka Nabi berkata, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Ya, Nabi berkata, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Aku tidak bisa berbuat banyak untukmu bila mana Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa kasih sayang itu dari dalam hatimu. Ya jangan salahkan siapa-siapa maksudnya. Jika nantinya Allah akan mencabut rasa kasih sayang dari dalam hatimu. Ya, nah demikian. Ya mungkin sebagian orang menganggap itu tabu, enggak. Saya katakan tadi ya, bahwa ini kasih sayang itu perlu wujud. Enggak bisa sesuatu yang abstrak. Bahkan kata-kata yang mengawang-awang di udara juga enggak bisa dirasakan itu. Seperti saya katakan tadi, antum katakan kepada anak antum, saya ayah sayang kamu, ayah sayang kamu, ayah sayang kamu gitu ya. Ya, itu kan kata-kata yang mengawang-awang di udara. Bisa dia rasakan itu? Enggak. Nah demikian. Maka salah satunya Nabi itu mencium, ya, anak-anak beliau. Nah satu ketika Abu Hurairah menceritakan juga bahwa Nabi mencium Al Hasan bin Ali, ya, cucu beliau. Ya, Nabi mencium Hasan bin Ali. Lalu Aqra bin Habis berkata, sesungguhnya aku memiliki 10 orang anak, namun aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Wah, 10 anaknya, nggak satu pun nggak pernah dapat ciuman dari ayahnya, dari orang tuanya. Maka Nabi pun berkata, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu alam bissawab. Ya, itu satu wujud untuk menampakkan kasih sayang, yaitu memberikan kecupan. Wujud lainnya adalah membelai anak dengan penuh ketulusan. Membelainya, belayan. Ini kan sesuatu yang nyata juga ya, yang langsung dia rasakan, bukan sesuatu yang abstrak seperti yang saya sebutkan tadi. Maka belailah anak dengan penuh ketulusan saat berbincang atau bermain dengannya. Memang sepertinya sepele, akan tetapi apa yang dirasakan anak ketika ia mendapatkan belayan dari orang tuanya itu melebihi apa yang kita bayangkan. Ya, itu benar-benar menenteramkan jiwanya, ya, mendamaikan hatinya, para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, namun ya kadang-kadang kita mengabaikan itu, ya. Nah, jadi mencium, membelai, itulah suatu yang bentuk kasih sayang yang nampak, konkret, ya. Nah, bisa langsung dirasakan oleh anak. Ibnu Abbas menceritakan, Rasulullah SAW mengunjungi kaum Ansar, lalu memberi salam kepada anak-anak mereka serta membelai kepala mereka. Ya, Nabi membelai kepala mereka.
Nah, di samping mengusap kepala, Rasul juga mengusap pipi anak kecil, ya, dengan kedua tangan beliau yang mulia. Dan ini tidak lain merupakan bentuk perhatian dan kasih sayang kepada anak yang dilakukan secara langsung, konkret. Kita belai pipinya, kita usap kepalanya, kita cium dia, ya. Ini adalah satu bentuk kasih sayang yang konkret, dirasakannya langsung. Maka enggak bisa hanya dengan kata-kata, ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Jabir bin Samurah yang ketika itu masih kecil menceritakan, aku mengerjakan salat zuhur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau keluar menuju rumah keluarga beliau, dan aku pun turut keluar bersama beliau. Lalu beliau mengusap pipiku. Kemudian ada dua anak kecil yang menghadap beliau, lalu beliau pun segera mengusap pipi mereka satu persatu. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, ini sikap Nabi kepada anak-anak, ya. Jabir berkata, ketika tangan beliau mengusap pipiku, maka tangan beliau terasa dingin dan harum, seolah-olah baru saja keluar dari tempat minyak wangi. Nah, demikian jemaah yang dimuliakan Allah. Ini salah satu bentuk nyata, ya, Nabi memberikan, mencurahkan kasih sayang kepada anak. Nah, kemudian berikan sambutan hangat, memberikan sambutan hangat, ya, kepada anak-anak, yaitu memberikan perhatian kepada anak, ya. Abdullah bin Ja'far saat masih kecil menceritakan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari sebuah perjalanan, maka beliau langsung menemui anak-anak dari kalangan ahli bait beliau. Pada suatu saat ketika beliau baru saja pulang dari safar, aku segera menemui beliau. Lalu Nabi membawaku di depan beliau. Lalu datang pula salah seorang dari putra Fatimah, Al-Hasan atau Al-Husain, hingga akhirnya aku diletakkan di belakang beliau dan kami bertiga memasuki kota Madinah di atas hewan tunggangan. Ya, jadi ya, inilah perhatian yang harus kita berikan kepada anak, para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Menyambut mereka, ya, memberikan perhatian kepada mereka, ya, yaitu menghargai keberadaan mereka, ya, bukan dianggap parasit atau benalu yang buat rusuh, ya, buat kacau, nggak diinginkan kehadirannya, ya. Kalau hadir diusir kan gitu, ya. Hus, sana, anak-anak sana, kan gitu. Itu kan ya membuat gimana, ya, mereka merasa tidak ada harga, ya, bahwa keberadaan mereka tidak diinginkan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, mengganggu istilahnya. Maka diidentikan anak-anak itu gangguan. Ya, gangguan. Tidak, di sini kan Nabi tidak merasa diganggu. Walaupun beliau baru pulang dari perjalanan, mungkin capek juga, letih juga, tapi beliau meladeni anak-anak yang datang menghampiri beliau. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian bercanda, bermain dengan anak. Nah, ini juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti menggendong, ya, mengajaknya bercanda, bermain, ya, mencandai anak-anak juga. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Umair, salah seorang bocah yang bersedih karena burung peliharaannya mati. Maka Nabi datang menghibur Abu Umair yang sedang bersedih hati. Nabi berkata, wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh burung nugairmu ini? Ya, burung nugairnya sudah kaku, ya, burungnya sudah kaku. Tapi Nabi bertanya, sedang apa ini burung? Ya, untuk bercanda, mencandainya supaya dia terhibur, para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Jadi ini yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak. Kadang-kadang beliau bermain, ya, menjulurkan lidah beliau, bermain bersama anak-anak, ya. Nah, membawa mereka untuk bermain, para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu alam bisawab. Jabir menceritakan,
Kami pernah berada bersama Nabi ya ketika kami diundang menghadiri jamuan makan. Ternyata Husain sedang bermain dengan anak-anak lainnya. Maka Rasulullah berlari dengan cepat mendekati Husain lalu berdiri di antara anak-anak. Nampak beliau merendahkan tangan dan punggungnya lalu berlari ke sana kemari ya bersama mereka. Hingga Husain dan kawan-kawannya tertawa gembira melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau mengangkat Husain dan meletakkan tangannya pada dagunya. Ya, kemudian merangkulnya, mendekapnya dan menciumnya seraya berkata, "Al-Husain dariku dan aku berasal darinya. Allah akan menyintai siapa saja yang menyintainya. Al-Hasan dan Al-Husain adalah cucuku." Nah demikian. Al-Bara menceritakan, aku melihat Nabi menggendong Al-Hasan pada bahunya dan berdoa, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu. Ya Allah, sesungguhnya aku menyintainya, maka cintailah dia. Nah ini bentuk perhatian Nabi ya kepada anak-anak. Jadi ya kadang-kadang mengajak mereka ya, meladeni mereka bermain, itu salah satu bentuk wujud kasih sayang. Kemudian berikutnya, salah satu wujud bentuk kasih sayang bisa kita berikan kepada anak adalah memberikan hadiah. Anak itu suka hadiah dan dia akan merasa orang yang memberikan hadiah kepadanya adalah orang yang menyayanginya. Kalau antum pernah dapat hadiah waktu kecil, apa perasaan antum? Senang ya jelas. Antum akan merasa orang yang memberi antum hadiah itu adalah orang yang menyayangi antum. Paman misalnya, antum banyak paman. Ada paman yang suka memberi hadiah. Apa penilaian antum terhadap paman itu? Berbeda dengan paman-paman lainnya. Ini paman menyayangiku, kan begitu? Kita merasakan, bisa membaca kasih sayang orang lain dari hadiah. Maka dari itu Nabi berkata, tahadau tahabu. Salinglah memberi hadiah, saling memberi hadiahlah di antara kalian, niscaya kalian akan saling menyintai. Ini juga berlaku pada anak. Ketika anak kita kasih hadiah, disitulah dia merasakan wujud kasih sayang kita. Wah, ayah saya sayang sama saya. Kenapa? Dikasih hadiah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka kesalahan anak jangan dihukum dengan tidak memberi hadiah, itu salah. Dia buat salah, lalu kita hukum apa? Enggak kasih hadiah, jangan. Ya, kesalahannya tidak harus dibayar dengan apa ya? Dia dihalang dari hadiah, kasih hadiah. Ya, kesalahan anak itu perlu diobati dengan nasihat, bukan wah ya nggak kasih hadiah, kenapa? Kamu buat salah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, itu ya akan membuat jiwanya menjadi benci ya. Dia akan menanggapi sikap kita itu dengan apa? Dengan kebencian. Berarti apa? Ayah saya benci saya. Kenapa? Dia nggak mau ngasih hadiah sama saya. Anak itu lugu sebenarnya. Ya, simpel aja cara berpikirnya anak-anak itu. Maka Nabi juga mengatakan dalam riwayat lain ya dari Anas bin Malik, ya baniya tabadalu bainakum fa innahu awaddu lima bainakum. Hai anakku, saling bertukar pemberianlah di antara kamu. Niscaya akan lebih mempererat kasih sayang di antara kamu. Jadi hadiah itu akan mempererat kasih sayang di antara manusia. Ya. Nabi mengatakan fa innahu awaddu lima bainakum. Tabadalu bainakum, saling bertukar hadiah. Para jemaah yang dimuliakan. Nah, kalau dalam konteksnya pendidikan kepada anak ya, kepada anak maksudnya ya tentunya kita tidak mengharapkan hadiah darinya. Ya. Kita memberi hadiah kepada anak kan tidak mengharapkan anak itu memberi hadiah kepada kita. Bedalah antara kita dengan teman kita misalnya ya. Nah, saling tabadalu, ada bertukar hadiah. Kepada anak hadiah itu lebih kepada wujud kasih sayang orang tua. Ya, bahwa orang tua sayang kepada anak.
Maka ketika antum memberi hadiah kepada anak, tidak harus dikaitkan dengan apa? Prestasi, enggak, jangan. Memang salah satu dorongan kita memberi hadiah kepada anak adalah dia berprestasi, ada prestasinya, ya, ada sesuatu yang dia lakukan. Tapi jangan bergantung kepada itu. Beri aja hadiah, walaupun dia nggak ada prestasi misalnya, ya. Atau dia kurang prestasi, boleh dikatakan kurang prestasi, ya. Beri hadiah. Mudah-mudahan dari itu memotivasinya untuk bisa lebih berprestasi. Jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadiah itu tidak harus mahal, ya. Makna dari sebuah hadiah adalah kesan, ya. Maka beri hadiah yang memberikan kesan baginya, nggak harus mahal. Kadang-kadang hadiah yang mahal itu tidak mendidik juga, ya. Misalnya apa? Anak diberi hadiah handphone, itu nggak mendidik juga kan, gitu ya. Mahal lah handphone, tapi nggak mendidik, nggak harus seperti itu hadiah. Beri hadiah yang mendidik, ya. Allahu a'lam bishawab, ya. Nah, nggak harus mahal. Baik, ya, para jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin ya, sampai di sini dulu materi kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya, ya, kita persilakan kepada ikhwan yang mau bertanya atau akhwat ummahat yang mau bertanya, ya silakan, kita beri waktu untuk bertanya. Silakan. Kalau ada pertanyaan, ya silakan yang mau bertanya. Ya. Iya. wakilin aja dong. Iya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Syukran Ustadz atas waktu yang telah diberikannya. Afwan Ustadz mau bertanya, di masa istilahnya zaman sekarang ini, kita kan banyak sekali kendala yang kita hadapi ya untuk mendidik anak-anak kita. Apalagi kita tahu perkembangan teknologi sekarang luar biasa. HP misalkan, kita terus terang sangat kewalahan sekali ya untuk bisa mengendalikan HP ya terhadap anak kita. Apalagi dalam pembelajaran ini kemarin masa pandemi yang kurang lebih 1 tahun, anak pembelajaran daring di mana HP tidak bisa lepas ya dari proses pembelajaran itu. Akhirnya anak sudah seolah-olah kayak kecanduan gitu. Bagaimana Ustadz untuk mengatasi hal ini? Ya, terima kasih. Gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf. Ya, ini bicara handphone lagi nih ya. Orang tua marah-marah sama anak karena handphone. Gitu ya judulnya. Orang tua marah-marah sama anak karena anaknya kecanduan handphone. Pertanyaan saya, orang tuanya kecanduan handphone juga enggak? Jujur aja jawabnya. Gak adil lah, anak nggak boleh kecanduan handphone, orang tua boleh. Gimana itu, Bu? Oh, anak-anak rusak karena handphone. Memangnya orang tua nggak rusak karena handphone? Kegagalan kita
dalam bab handphone adalah kita nggak bisa jadi teladan. Itu aja. Itu kata kuncinya. Passwordnya itu. Kegagalan kita ya di dalam mencegah handphone itu dari anak kita adalah karena kita tidak bisa jadi teladan. Itu kegagalan kita di dalam menghempang arus pengaruh handphone ini kepada anak. Kadang-kadang kita tahu buruknya, tapi kita tidak bisa mencegahnya. Kenapa? Karena kita nggak bisa jadi teladan yang digugu dan ditiru oleh anak. Makanya saya katakan, saya tanyakan tadi, apa ibunya nggak kecanduan handphone? Ya, maka Bu ya, masalah handphone ini masalah yang sulit. Kenapa saya katakan sulit? Saya katakan begini, anak-anak kita hari ini harus kita kasihani, harus kita kasihani. Dengar baik-baik Bu, anak-anak kita hari ini harus kita kasihani. Kenapa? Karena mereka tumbuh di masa gadget. Mereka mendapati masa kecil ya di era gadget. Segala kemudahan teknologi ada di masa mereka hari ini. Ini cobaan yang berat bagi anak-anak. Antum harus tahu itu. Para orang tua hari ini, saya tanya kepada antum semua, wahai para orang tua, dulu waktu kita dulu masih kecil, kita diuji gak dengan gadget? Ada satu kemungkinan saya sebutkan di sini. Pertama, kemungkinan waktu kecil dulu ada gadget. Kira-kira antum gak main gadget gak? Kira-kira antum main gadget gak? Jika seandainya kita perandaian-andaian di sini, dua andai-andai di sini. Seandainya dulu waktu kita masih kecil, di era kita dulu ada gadget, antum jamin gak main gadget atau tidak? Pasti main. Mujur aja, dulu waktu kita masih kecil nggak ada gadget, yang ada TV. Makanya anak-anak dulu masalahnya apa? TV kan begitu. Bisa dihalang nggak? Nggak bisa. Lari ke rumah tetangga ya demi nonton TV kan, kita curi-curi, nekat. Ya, pulang malam-malam karena nonton TV di apa? Di kantor lurah gitu ya. Itu dulu kita dulu. Saya juga waktu kecil ya. Ya kecanduan TV kan gitu ya. Karena di era kita cuma itu fitnahnya. Mujur nggak ada gadget. Mujur dulu nggak ada gadget Bu. Itu satu andai-andai. Andai-andai kedua, seandainya ibu sekarang hari ini anak-anak kira-kira bisa selamatkah dari gadget? Dua andai-andai ya. Ini andai-andai yang kedua ini. Seandainya ibu hari ini muda, bukan muda, anak-anak, anak-anak, kira-kira bisa selamat nggak dari gadget? Zaman sekarang ya, kita bayangkan kita jadi anak-anak zaman sekarang, bisa selamat dari gadget? Atau bahkan mungkin kita lebih parah. Makanya saya katakan masalah gadget pada anak, kita nggak bisa main patah-patah. Kasihani mereka. Mereka difitnah, mereka dapat masa kanak-kanak di era sekarang ini, era milenial. Maka mereka bisa generasi milenial. Tantangannya nggak mudah. Anak-anak apalagi remaja. Siapa yang nggak tergoda dengan gadget? Maka saya katakan tadi, apa orang tua nggak kecanduan gadget? Para jemaah ini, kadang-kadang orang tua itu bisa lupa segalanya ya, kadang-kadang lupa suami,
lupa istri gara-gara gadget. Di kamar tidur sekarang yang dilihat bukan suami lagi, tapi apa? Gadget. Itu sama-sama di atas dipan yang sama, dalam kamar yang sama, ya. Tapi yang dilihat berbeda. Ketawa semua, ya. Kenyataan ternyata kan gitu ya. Ya Bu ya. Satu meja makan tapi nggak ada saling berbicara. Ya. Itu meja makan sekarang tinggal kenangan. Ruang tamu jadi pajangan. Kenapa? Karena nggak berfungsi lagi. Kumpul pun di situ, badannya aja yang kumpul, ya. Tapi perhatiannya, otaknya tak kemana-mana. Ya tergantung apa yang dibuka di gadget lah. Yang si ibu nonton drakor kan begitu ya. Si anak main game, si ayah nonton YouTube kan begitu ya. Atau buka Insta, si ibu FB-an dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Artinya apa? Fitnah ini bukan hanya menimpa anak-anak kita. Masalah ini bukan hanya pada anak-anak, enggak. Bukan pada anak-anak saja, tapi pada kita semua. Maka menyelesaikannya juga harus bersama. Jangan sepihak, enggak adil. Karena anak juga akan merasakan ketidakadilan jika saya pernah lihat seorang ibu marah-marah sama anaknya sambil berkata, jangan main gadget lagi ya. Dia pegang gadget itu. Satu pemandangan yang sangat ironi kita katakan ya. Si ibu melarang anaknya main gadget sementara dia pegang gadget sambil marah-marah sama anaknya. Wah gitu. Dia nggak sadar ya, gadgetnya masih di tangannya rupanya. Para jemaah yang dimuliakan, ini masalah bukan masalah anak, ini masalah kita semua, masalah keluarga, ya. Lalu mengatasinya juga harus bersama. Nggak bisa anak saja kita empang dari gadget, sementara ayah bundanya bebas main gadget. Itu kan nggak adil itu ya. Antum nggak bisa berkata, Ustadz saya ini penting main gadget. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan pekerjaan saya. Apapun alasan kita, itu nggak akan bisa dimengerti oleh anak. Yang dia mengerti adalah antum pegang gadget, selesai. Ya, iya itu yang dilihatnya. Apapun antum alasannya ini penting bagi saya, dia kan nggak bisa mengukur seberapa penting kita pegang gadget itu. Bagi dia mungkin penting, apalagi sekarang. Bunda penting untuk belajar katanya. Udah selesai lah, habis ujian antum sudah. Ya kan? Dia merasa penting juga. Maka saya katakan, antum mau menyelesaikan masalah gadget di rumah itu bersama-sama. Semua ayah, bunda, anak-anak itu harus mendapatkan suatu rasa keadilan di situ. Ya, nah demikian. Nggak bisa sepihak, nggak akan jalan, nggak akan berhasil. Seperti di pondok, ya, santri kalau pegang ketahuan gadget dihukum, sanksi, macam-macam sanksinya. Sudah apa kehabisan jurus itu pesantren itu, mau hukuman apa lagi? Ternyata kenyataannya nggak teratasi kan? Teratasi? Nggak teratasi. Ini nggak bisa lepas dari kehidupan manusia. Seperti sia-sia untuk memisahkannya dari manusia hari ini. Ya, seperti ada orang yang mengeluarkan fatwa haram Facebook, ya diketawai kan gitu ya. Diikuti fatwanya, enggak Pak, dijadikan lelucon kan gitu ya, dibully dia. Ya kan? Nah kalau kita sekarang teriak-teriak haram Facebook, haram Instagram, haram WA, diketahui orang sedunia kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, nah demikian. Jadi ya penyelesaiannya harus bersama itu, nggak bisa sepihak, ya. Wallahu alam bissawab. Ya artinya gini.
Kalau tidak bisa kita hilangkan dia, maka dibatasi. Dan pembatasan itu harus berlaku secara merata. Misalnya pembatasan pegang gadget di rumah, itu juga berlaku untuk semua, karena rasa keadilan di dalam hukum itu penting. Kalau tidak, hukum tidak dihormati. Hukum tidak akan dihormati jika ada rasa ketidakadilan di situ. Betul nggak? Antum melihat satu hukum tidak adil, antum patuhi? Enggak, berusaha untuk diabaikan. Kenapa? Karena tidak adil. Maka Allah berpesan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kamu kepada satu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adil karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Apalagi di dalam tanfidul ahkam, penerapan hukuman. Kalau nggak ada aja ketidakadilan di situ, orang tidak akan mengindahi hukum itu. Jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, itu kita bicara tentang gadget. Ya, maka yang ada sebenarnya adalah kita mengasihani anak. Gimana caranya? Maka dalam hal ini harus ada pengorbanan juga dari orang tua. Misalnya, contohnya, kita ingin memberikan pembatasan, ya kita harus membatasi juga. Kita ingin memberikan pengawasan, maka kita harus terbuka. Nggak mungkin kita mengawasi handphone anak-anak kita nggak boleh mengawasi handphone kita. Bapak boleh nggak handphonenya dibuka sama anak? Oh, nggak boleh, ini rahasia. Nah, sama aja, anak nanti tertutup juga sama antum. Kenapa ya nggak boleh dibuka, saya boleh dibuka? Kamu anak-anak nggak bisa hukum seperti itu. Gitu. Antum berlaku arogan begitu dalam hukum. Paham maksudnya? Nah, demikian. Ya, maka apa yang kata orang Arab, apa yang tidak bisa diraih semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Itu pepatah orang Arab. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Sesuatu yang tidak bisa diraih semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa melarang handphone ini dari anak, ya jangan ya kita biarkan anak. Nggak bisa juga seperti itu. Dilakukan pembatasan. Kita tahu mudorotnya, tahu kita. Maka yang bisa kita lakukan adalah pembatasan. Kalau kita tidak bisa merampas benda ini dari tangan anak kita. Apalagi zaman sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya mungkin mohon maaf sampai sini dulu pertemuan kita, ya, karena saya udah jam 11 ini lewat. Sebenarnya jadwalnya di sini sampai jam 11, ya. Mohon maaf karena kita udah dijemput. Maka mohon maaf sampai di sini dulu, ya. Ya, mungkin lain waktu bisa kita sambung lagi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.